Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya dalam belajar dengan keadaan yang memang terbatas seperti sekarang ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memasuki KD yang selanjutnya, yaitu mengenai peraturan atau memahami peraturan perkawinan pegawai. Dalam hal ini khususnya perkawinan pegawai negeri sipil, di mana perkawinan PNS itu mempunyai aturan-aturan atau protokol yang memang berbeda dengan masyarakat secara umum. Nah, sebagai unsur dari aparatur negara atau abdi masyarakat, seorang pegawai negeri sipil harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, sehingga PNS harus bisa menjaga perilaku, tindakan, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Perlu diketahui, ketika seorang aparatur negara ini ingin melakukan perkawinan, terdapat beberapa aturan yang termuat dalam undang-undang maupun hukum agama. Nah, peraturan perkawinan seorang PNS itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia, di mana di dalamnya termasuk warga negara yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sedangkan apa sih definisi dari perkawinan itu sendiri? Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan itu dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki, calon suami dan calon istri, di mana perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Dan perkawinan itu tercatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan itu tercatat di kantor urusan agama. Jadi, secara agama perkawinan itu sah karena sudah memenuhi syarat-syaratnya, dan juga secara negara perkawinan itu diakui karena tercatat di kantor urusan agama. Nah, sekarang dalam perkawinan itu mempunyai dasar hukum. Yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Yang kedua,
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 garing SE garing 1983 dan Nomor 48 garing SE garing 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Nah, dasar hukum inilah yang akan melandasi bagaimana tata cara prosedur perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oke. Nah, dalam perkawinan itu pasti ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri ada dua, ada syarat formil dan syarat material. Yang pertama, syarat formil. Syarat formilnya apa? Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Jadi apabila mempunyai niat untuk melakukan perkawinan, maka dia harus ke kantor urusan KUA, kantor urusan agama, untuk mengajukan izin melakukan perkawinan. Nah, di mana nantinya dia harus mengisi beberapa form-form yang memang penting dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dia penuhi. Nah, nanti setelah izin pengajuan itu diajukan, maka oleh pihak KUA, maka akan diberitahukan, diumumkan bahwa calon A dan calon B itu akan melangsungkan pernikahan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pukul sekian. Nah, itu persyaratan syarat formil yang kedua, yaitu pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Sekarang yang B, syarat material. Nah, syarat material perkawinan terdiri ada beberapa. Yang pertama, syarat material secara khusus. Nah, syarat material secara khusus ini tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu larangan perkawinan sedara, semenda, sesusuan, dan lain-lain. Jadi di sini syarat material khusus itu antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu tidak ada hubungan perkawinan sedara atau sesusuan atau semenda. Dalam masih ada garis keturunan sedara yang dekat itu tidak boleh, karena memang dilarang dalam undang-undang negara dan juga dilarang dalam agama. Nah, yang kedua, syarat material secara umum. 1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Berarti dalam hal ini tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, usia calon mempelai laki-laki mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai perempuan harus sudah berumur 16 tahun. Ya. Jadi mempelai laki-lakinya sudah sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuannya sudah berusia 16 tahun. Yang ketiga, izin dari kedua orang tua atau wali
bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Jadi apabila dia sudah berumur 19 tahun dan perempuannya 16 tahun, boleh melangsungkan pernikahan, tapi harus ada izin dari kedua orang tua atau walinya karena mereka belum berusia 21 tahun. Sedangkan kalau mempelai laki-laki dan wanitanya sudah lebih dari 21 tahun, tidak perlu izin tertulis dari pihak wali atau orang tua. Nah, orang tua atau wali ini apabila memang orang tua kandungnya tidak ada, maka dia bisa diwakilkan kepada wali daripada pihak laki-laki atau perempuannya. Nah, sekarang syarat-syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Ada syarat umum dan ada syarat khusus. Syarat umumnya yang pertama, perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, ini tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan surat An-Nisa ayat 22, 23, 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda, dan saudara sesusuan. Jadi syarat umumnya ini perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan karena adanya hubungan darah, semenda, atau saudara sesusuan. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, syarat khusus. Syarat khususnya, 1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, calon mempelai laki-laki dan perempuan ini adalah syarat mutlak absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Yang kedua, persetujuan kedua belah pihak atau kedua calon mempelai. Artinya mereka dengan sadar, dengan ikhlas, dengan keinginan sendiri melakukan perkawinan itu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, adanya wali nikah. Jadi harus ada wali nikah. Wali nikah ini bisa diwalikan oleh bapak kandungnya. Kalau memang tidak ada, boleh saudara laki-lakinya atau garis keturunan dari ayah, garis keturunan laki-laki dari ayah. Bisa bapak kandung, kakek, paman dari pihak ayah, atau bisa dari diwakilkan oleh saudara kandung laki-laki. Nah, itu syarat-syarat perkawinan yang memang harus dipenuhi. Nah, seorang PNS bisa beristri lebih dari seorang. Nah, seorang PNS apabila melakukan perkawinan, dia wajib melaporkan perkawinannya tersebut atau perkawinan pertamanya kepada pejabat melalui hierarki, ya, melalui jenjang-jenjangnya,
Selambat-lambatnya setahun terhitung mulai tanggal perkawinan dilaksanakan. Nah, hal ini berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi janda atau duda dan karena dia ingin melangsungkan perkawinan lagi, maka PNS tersebut harus mengajukan permohonan perkawinan kembali. Nah, bagi PNS yang mempunyai keinginan beristri lebih dari seorang, dia wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat atau dari atasannya. Apakah dia diperbolehkan beristri lebih dari satu ataukah tidak. Nah, sekarang untuk PNS pria yang boleh beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat yang memang ditetapkan. Di sini ada dua syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Jadi PNS pria yang ingin beristri lebih dari satu, dia harus mengajukan izin dulu kepada atasan, apakah diperbolehkan apa tidak. Nah, atasan pada waktu dia membaca pengajuan izin beristri lebih dari satu, dia otomatis juga akan melihat PNS yang bersangkutan. Apakah PNS pria tersebut bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum negara ataukah tidak. Kalau memang syarat-syaratnya tidak bisa dipenuhi, kemungkinan dia tidak akan mendapatkan izin. Tapi apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, kemungkinan dia juga bisa beristri lebih dari satu orang. Nah, sekarang syarat-syaratnya yang pertama yaitu syarat alternatif. Syarat alternatif itu maksudnya salah satu poin-poin yang ada di dalamnya itu sudah terpenuhi, itu boleh diluluskan dia beristri lebih dari satu. Jadi salah satu syarat yang ada di syarat alternatif itu sudah terpenuhi. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi 3 syarat ini kalau apabila satu aja ada pada diri istri PNS tersebut, maka PNS pria itu bisa mengajukan untuk beristri lebih dari satu, karena pihak istri tidak bisa melakukan kewajibannya atau memenuhi kewajibannya. Yang kedua, syarat kumulatif. Syarat kumulatif itu semua syarat yang ada di dalamnya harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka izin menikah lagi tidak akan bisa diberikan. Nah, apa saja syarat kumulatifnya? 1. Ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya. Jadi istrinya memberikan persetujuan dalam bentuk tertulis. Nah, kalau memang dia sudah memberikan izin istrinya itu, maka yang sudah ditandatangani istri maka diberikan kepada atasan untuk disahkan. Di sini diberitahukan bahwa memang pihak istri menerima suaminya untuk menikah kembali. 2. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. Dalam hal ini berarti dalam material. Jadi punya penghasilan yang cukup untuk mencukupi 2 istrinya, 3 atau 4 istrinya. Nah,
Di sini apabila satu poin ini misalkan penghasilannya cukup untuk satu istri, maka izin untuk menikah kembali tidak bisa disetujui. Yang ketiga, PNS pria berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anaknya. Berarti ini dalam hal non materi, ya, dalam hal non materi. Nah, apabila PNS ini melakukan pernikahan atau beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dulu dari pejabat atau atasannya, atau dia tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat kepada atasannya, maka PNS tersebut dijatuhi disiplin berat. Nah, kalian sudah tahu apa sanksi dari disiplin berat. Jadi, apabila dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia memaksakan diri untuk beristri diam-diam tanpa ada persetujuan dari atasan, maka dia bisa dikenakan hukuman disiplin berat. Oke. Nah, ini sanksinya. PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 apabila A. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Jadi diam-diam menikah tanpa ada izin. Misalkan dia menikah secara sirih, nah, secara agama, maka dia akan dijatuhi hukuman disiplin berat oleh negara. Yang kedua, tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat, maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan tidak dilaporkan, dia juga akan dikenakan sanksi disiplin berat. Nah, sekarang apa larangan-larangan yang terkait dengan perkawinan PNS? Yang pertama, PNS yang ingin melakukan perceraian ataupun PNS pria yang ingin beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin pejabat. Nah, ini yang membedakan PNS dengan non-PNS. Kalau PNS, kalau dia ingin beristri lebih dari satu atau dia ingin melakukan perceraian, maka dia harus mengajukan izin kepada atasannya. Sedangkan kalau masyarakat awam atau non-PNS, kalau memang dia ingin menikah lebih dari satu, maka tidak perlu izin, atau dia ingin melakukan perceraian, dia tidak perlu izin oleh atasannya. B. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ya, maksudnya di sini kumpul kebo. Hidup serumah tapi tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Jadi PNS itu dilarang. Loh, kita sudah melakukan perkawinan menurut agama, memang dalam di pandangan agama dia sudah sah, tapi dia terikat oleh pegawai negerinya tersebut. PNS kan aparatur negara, dia harus mematuhi aturan-aturan negara. Apa aturannya? Salah satunya dia harus mendaftarkan perkawinannya dan harus ada perkawinan yang sah tertulis di depan hukum yang berwenang. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan di atas atau tidak melaporkan sah perkawinan atau perceraiannya dijatuhi hukuman disiplin berat. Nah, hukuman disiplin berat sudah kita ketahui bisa aja dia
turunkan dari jabatannya, dinonaktifkan, atau bisa saja dia dikeluarkan dari personel pegawai negeri sipil atau dipecat dari PNS. Nah, yang keempat, untuk PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan apabila melakukannya dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jadi untuk PNS wanita itu tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Dia boleh melakukan perkawinan dan statusnya adalah istri pertama. Nah, apabila dia melakukannya, maka PNS wanita ini akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai perkawinan, syarat-syarat perkawinan, serta larangan dan sanksi perkawinan yang diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Apabila nanti ada materi yang kurang paham atau kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Untuk hari ini materi cukup sekian. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.